Halo teman-teman semuanya, di video ini kita akan mengobrol santai tentang topik yang sering ditanya. Obat apa yang sebaiknya tidak diminum saat mah yang kambuh? Nah, jadi kalau kalian pernah merasa nyeri ulu hati, sakit terasa panas di dada, perutnya begah, nah kalian tahu bahwa mah kalian sedang kambuh, tonton sampai habis ya, karena ada beberapa obat yang sering dianggap aman, padahal bisa bikin kondisi lambung makin berat. Nah, yang pertama, kenapa saat mah kambuh kita harus hati-hati dengan obat? Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu kenapa saat mah atau kondisi lambung yang sedang radang atau terdapat luka di lapisan lambung, kita harus segera ekstra hati-hati dengan obat. Jadi begini, lapisan lambung kita itu punya mekanisme pelindung. Misalnya ada lendir, aliran darah yang baik, prostaglandin yang menjaga lapisan lambung. Nah, ketika obat tertentu masuk, mekanisme ini bisa terganggu. Contohnya, antaranya obat jenis aspirin, ibuprofen, paracetamol, atau golongan yang kita sebut dengan non-steroid, ya, yang kita gunakan untuk nyeri ataupun demam. Nah, obat ini dia menghambat enzim COX-1 dan 2, yang selain itu untuk nyeri inflamasi juga untuk berperan melindungi mukosa lambung. Nah, akibatnya mukosa lambung jadi lebih gampang terluka dan terjadi perdarahan atau bisa terjadi luka. Selain itu, saat mah kambuh, lambung kita sudah dalam kondisi stres juga. Jadi, apapun yang mengganggu lapisan pelindungnya akan memperburuk keadaan. Jadi, secara ilmiah, kita harus memilih obat dengan bijak, bukan asal-asalan untuk nyeri langsung diminum seperti itu. Oke, sekarang kita bahas secara spesifiknya. Obat yang sebaiknya tidak diminum atau paling tidak harus sangat hati-hati saat mah kambuh. Ingat, ini bukan berarti semua obat ya, tapi ya obat yang mempunyai resiko tinggi terhadap lambung atau memperburuk luka atau tukak lambung kalian ya guys. Nah, yang pertama, obat golongan NSAID. NSAID itu kepanjangannya adalah non-steroid anti-inflammatory drugs. Misalnya contohnya seperti ibuprofen, naproxen, diclofenac, natrium, kalium, diclofenac, ya, aspirin, termasuk dosis rendah kalau aspirin. Hindari atau hati-hati jika lambung sedang aktif kambuh, karena obat ini terbukti menyebabkan atau memperparah luka pada lambungnya. Contohnya, saya demam, saya minum ibuprofen saja gitu. Kalau lambung kalian sensitif atau sudah ada riwayat luka, itu bisa memperparah nyerinya ataupun menyebabkan perdarahan. Nah, kedua, misalnya aspirin, obat antiplatelet atau antikoagulan yang digabungkan dengan obat lambung. Jika digunakan tanpa proteksi lambung, maka resiko perdarahan lambung jadi meningkat. Jadi misalnya kalau kalian dikasih aspirin atau obat jantung, punya riwayat mah, harus dibicarakan dulu ke dokternya. Mana tahu nanti dokternya berikan proteksi lambung ya. Seperti antasida gitu ya. Nah, obat lain yang meningkatkan resiko lambung seperti steroid jangka panjang atau kombinasi obat yang menurunkan aliran darah ke mukosa lambung atau obat yang memperpanjang kontak asam lambung dengan lapisan lambung. Contohnya, NSAID diberikan bersama dengan antikoagulan. Nah, ini resikonya sangat besar. Jadi intinya, kalau mah kalian sedang kambuh, nyeri ulu hati, perut begah, mual, atau muntah sedikit. Nah, ini gejalanya. Jangan sembarang-sembarang minum obat anti nyeri atau anti inflamasi atau anti radang. Nah, kemudian kalau nyeri misalnya demam atau sakit otot, apa yang boleh atau bisa dipertimbangkan? Nah, ini tipsnya. Pilihlah obat yang relatif lebih aman untuk lambung. Misalnya paracetamol, acetaminophen dibanding NSAID lain seperti asamifenamat, natrium diclofenac atau kalium diclofenac atau untuk nyeri-nyeri tulang gitu ya. Karena obat ini itu menghambat prostaglandin lambung, yang mana tadi adalah suatu sistem proteksi di lambungnya. Nah, kalau ini terganggu, maka terjadi kerentanan di lambung. Bisa terjadi luka, tukak lambungnya makin parah, terjadi perdarahan misalnya. Nah, selain obat, pengelolaan gaya hidup itu penting juga ya. Hindari alkohol, berhenti merokok, makan dalam porsi kecil tapi sering. Nah, ini yang paling penting kalau mahnya sedang kambuh.
Dan kontrol stres. Nah, stres itu sangat-sangat memperburuk kondisi kalau lambungnya sedang ada masalah. Kalau dokter udah mendiagnosa bahwa ulkus lambung atau gastritis, maka pemberian lansoprazol, omeprazol, atau PPI ya, proton pump inhibitor itu sangat diperlukan. Dan setiap pemakaian anti nyeri direkomendasikan dikombinasi dengan penghambat pengeluaran asam lambung tadi, yaitu proton pump inhibitor tadi. Nah, jika kondisi gawat darurat, ini gejalanya, nyeri ulu hati yang sangat hebat, terus-menerus dan makin memburuk. Kemudian ada muntah darah atau seperti bubuk kopi ya. Yang ketiga, tinjanya hitam seperti tar atau darah dalam tinjanya. Yang ketiga, penurunan drastis berat badan atau sulit makan sama sekali. Nah, ini bisa jadi tanda ulkus yang sudah berdarah atau komplikasi ya. Jadi kesimpulannya, MAH ataupun kondisi lambung yang sedang kambuh itu bukan hal yang sepele. Obat yang dikonsumsi itu harus dipikir benar-benar agar tidak memperparah kondisi saat ini. Itu hindari tadi NSAID, seperti kebanyakan yang kuat untuk mengiritasi lambung itu obat-obat anti nyeri seperti anti nyeri pada tulang, sendi gitu ya. Nah, obat bisa digunakan alternatif yang lebih aman dengan pengawasan dokter ya, kalau memang sudah ada gejala kronis lambungnya. Kemudian jika ada gejala yang berat, segera diperiksakan. Seperti yang kita bilang tadi, harus misalnya di endoskopi atau pemeriksaan yang lebih advance lagi oleh dokter yang bersangkutan. Nah, mungkin itu saja dulu yang perlu kita sampaikan. Nah, kalau teman-teman semua merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, subscribe ya, dan share ke teman-teman. Oke? Jaga lambungnya, hati-hati minum obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.